Baik, selamat malam Romo, Bapak, Ibu, dan para suster, teman-teman semua. Kita ketemu dalam webinar kita malam hari ini, Zoom kita pada malam hari ini, itu dengan tema yang sama-sama kita eh, sudah lihat, yaitu mengenai penampakan Bunda Maria di Guadalupe. Ya, program ini diselenggarakan oleh komunitas Gerakan Kabar Baik yang diinisiasi oleh Romo Sulis. Dan pada malam hari ini kita sudah hadir untuk mendengarkan kisah, mendiskusikan, berdialog tentang penampakan Bunda Maria dan dampaknya hingga kini. Sudah hadir narasumber yang pertama, Pater Tinus Talimeta SPD, misionaris Indonesia di Meksiko. Boleh, Pater Tinus, mungkin boleh cerita sedikit secara pribadi, sudah berapa lama Pater berkarya di sana? Di Meksiko. Pater sendiri asal dari mana, Pater? Oke, selamat malam Selamat malam, eh, Pater. untuk semua di Indonesia. Di sini kami baru jam 7 pagi. Oh, Eh, Ya, jam 7 pagi. Baik, saya berasal dari NTT, Timor, di daerah perbatasan, ya, satu daerah yang namanya Atapupo. Pupo. Itu pelabuhannya Ya, bagus. ya. Kemudian saya sedikit tahun 95 saya mendapat kesempatan untuk lanjutkan studi teologi Hmm. di Kolombia. Oh, Ya, setelah itu tahun 2000 ditabiskan dapat benuming pertama di Kuba. oh. Langsung Saya di misionaris Kuba. Kuba ya. Ya, di Kuba sekitar 15 tahun lebih. Kemudian tahun 2017 saya minta pindah ke Meksiko. Baru Hmm. 2017 saya berkarya di Meksiko di satu daerah eh, terpencil, daerah Indian. Di sini mereka menamakan diri sebagai Indian Nyanyus. Eh, Yanyus. itu Itu sekedar singkat saja jauh-jauh untuk dari diketahui. Guadalupe kah? Atau jauh-jauh dari Meksiko? Jauh sekitar 2 atau 3 jam ke sana, Perjalanan. ke Guadalupe. Oke. Ya. Ya, ya. Oke, ada berapa banyak teman-teman Suverdi yang di Meksiko sana? Kalau kami dari SPD sekitar 15 orang, 12 orang. ada beberapa yang kerja di Kuba, ada beberapa yang kerja di Meksiko. Karena Hmm. Meksiko dan Kuba itu istilahnya satu provinsi. Provinsi, ya. Ya, Argentina sendiri lagi. Argentina itu sendiri lagi. Argentina itu jauh lagi dari sini. Dan pesawat itu sekitar 8 jam baru tiba. Ya, ya. Pak Ya. Tertinus, terima kasih sudah hadir bersama kami. Nanti kita akan dengarkan kisah dari Pak Tertinus. Kemudian juga sudah hadir bersama kita teman-teman suster misionaris Klaris. Ini para MC ini istilahnya. Nah, misionaris Klaris, mereka eh, berada di komunitas Duren Sawit. Mungkin bisa dimunculkan para suster tadi, Pak Jaka, para suster tadi. eh, Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan para suster dulu. Pak Jaka, Namanya siapa, Pak? pakai nama apa mereka? Komunitas, MC Misionaris Klaris komunitas atau misi. Bisa 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 bicara mungkin susternya biar saya. suster? Komunitas MC Jakarta. MC Jakarta, MC Ah, Jakarta. Iya. Oke, namanya itu. Ah, Komunitas. oke, komunitas MC Jakarta. Oke, suster ada berempat yang berkomunikasi dengan saya itu Suster Francisca. Yang mana Suster Francisca itu? Oh, suster. Oke, ini pikonya, pimpinan komunitas berlima. Nanti akan ada 3 suster yang berkisah. Kita akan dialog nanti setelah kita mendengar paparan dari eh, Pak Tertinus. Nah, mengapa para suster itu ada sebagai
bagian dari narasumber pada malam hari ini nanti kita akan dengar sendiri banyak kisah menarik dari para MC ini, para MC ya, bukan Master Ceremony. Baik, Suster Mike, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Kemudian ada narasumber yang ketiga kita ini inisiator kabar baik, dia mau menyapa dulu kita semua. Romo Sulistiadi, PR, Jakarta. Silakan Romo Sulis, mau menyapa para narasumber dan peserta. Oke, yang pertama selamat datang untuk semuanya saja, para umat. Romo, salam kenal Romo. Romo Ya, Tinus ya namanya ya, Luis. Martinus. Ya, Lalu Ya, juga ada salam, suster-suster Romo. MC. Pada waktu tahun pastoral, saya berada di Santa Ana, jadi saya cukup tahu suster-suster MC itu yang spiritualitasnya berkaitan dengan penampakan Guadalupe. Dulu waktu frater sering saya ledekin dengan gua udah lupe sama lo gitu kan ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dalam suasana duka karena yang saya lihat hari-hari ini adalah adanya tropical cyclone gede banget itu sampai 280-an kilometer per jam, itu kencang sekali, dan ada 27 putaran angin, dan itu dimulai dengan Teluk Meksiko. Mungkin nanti Romo bisa beri cerita sedikit, walaupun itu arahnya ke timur ya, jadi menuju Florida. Kalau arahnya ke barat habis itu Meksiko. Untung arahnya angin itu ke timur sehingga menjauh dari Meksiko. Namun demikian karena besar pasti Meksiko itu hujan lebat dan sebagainya. Saya pengen tahu sedikit karena menurut informasi itu jutaan orang harus dievakuasi. ya Saya ini karena membayang Romo Sulis ya, orang Jawa tuh banyak untungnya gitu ya. ya. Kalau orang Flores banyak ruginya. Saya rasa itu saja. Kemudian juga mungkin sedikit tahu, ini adalah perpanjangan. Jadi gerakan kabar baik ini lahir 4 bulan lalu untuk menyambut Paus. Tapi selain menyambut Paus juga akan sesuai dengan anjuran Bapak Kardinal, jangan hanya seperti kembang api, wah pada menangis terharu dengan Pop, tapi pesan-pesan pausnya tidak kita gelindingkan. Maka kita mempunyai agenda yang kedua selain welcoming Pop, yaitu promote universal values of Catholic Church. Jadi kita menjadi semacam corong yang mencoba mensosialisasikan apa yang menjadi keprihatinan dari para paus ini. Demikian Pak Luis. Ya, baik, terima kasih Terima Romo. kasih untuk teman-teman, untuk Pak Luis dan semuanya ya. Ya, ini karena Romo Tinus ini menyediakan banyak cerita, kita segera Wah mulai, mantap. tapi kita Iya. akan doa dulu. Sebentar, saya Siapa pimpin Pak Luis? nanti saya sebentar. Oke. Mana sharingnya sebentar. Share. Sudah terlihat? Jelas, Ya, sudah terlihat gambar itu? jelas. Ya, oke. Baik, ini satu pesan dari Bunda Maria kepada Juan Diego. Itu janganlah khawatir mengenai apapun. Bukankah aku berada di sini? Aku yang adalah bundamu, tidakkah engkau berada dalam perlindunganku? Baik, kita akan berdoa. Iya. Marilah kita hening sejenak, kita satu dalam doa. Doa ini untuk kebersamaan kita di dalam permenungan malam hari ini. Mendoakan juga para korban di Florida maupun dimanapun, orang-orang yang membutuhkan doa untuk menguatkan hidup dan juga iman mereka.
dan juga kita mohon pendampingan Bunda Maria bagi karya pelayanan dan keluarga kita. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, Tuhan, perhatikanlah hamba. kemuliaan Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita sama-sama doa kepada Bunda Maria Guadalupe. Bunda tercinta, kami mengasihimu. Kami berterima kasih atas janji-Mu untuk menolong kami. Bila kami dalam kesempitan. Kami mempercayakan diri ke dalam kasih-Mu yang kuasa mengeringkan air mata dan menghibur kami. Ajarilah kami menemukan damai dalam diri Yesus Putra-Mu. dan berkatilah kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Tolonglah kami membangun sebuah bait di dalam hati kami. Jadikanlah bait kami itu seindah hati yang telah dibangun di atas gunung Tepeyak bagimu. Suatu bait penuh penyerahan, pengharapan, dan cinta kasih kepada Yesus yang terus bergembang setiap hari. Bunda tercinta, Engkau memilih tinggal bersama kami dengan menghadiahkan gambar diri-Mu sendiri yang amat ajaib dan suci pada jubah Juan Diego. Biarkanlah kami menikmati kehadiran-Mu yang penuh kasih itu. Bila Kami memandang wajah-Mu. berilah kami keberanian seperti Juan Diego menyampaikan pesan-Mu mengenai harapan kepada setiap orang. Engkaulah Bunda kami dan sumber inspirasi kami. Dengarkanlah dan jawablah doa-doa kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, baik. Kita akan mulai dari Pater Tinus Talimeta, SPD, dan Bu Ruli sudah siap dengan beberapa gambar-gambar yang diberikan oleh Pater. Ibu Ruli sudah menjadi co-host. Sudah, saya izin share screen ya. Screen nanti ya. Oke, nanti kita dengar ceritanya lalu gambar menyesuaikan. Baik, Pater Tinus, yang kira-kira kami semua di Indonesia ingin tahu. Jadi kita mungkin kisah tentang penampakan sendiri ya orang sudah lupa ingat karena sekian waktu yang lalu. Tapi apakah kisah penampakan dan mukjizat di Guadalupe itu masih menjadi cerita umat Katolik khususnya di Meksiko hingga kini? Lalu kita juga mau tahu seperti apa lokasi Guadalupe ya dengan segala suasananya saat ini. Lalu bagaimana animo pensiarahan umat lokasi tersebut? Apakah setiap hari ramai atau ada waktu-waktu perayaan tertentu? Kalau kita juga mau tahu misalnya bulan Mei, bulan Oktober atau peringatan 2 Desember ya, 9 Desember atau 12 Desember itu Tepeyak itu apakah seperti apa suasananya? Ya. Oke, baik Pater, silakan dengan materi yang Pater siapkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya tidak mengharapkan bahwa mendapatkan kesempatan ini untuk menceritakan sedikit tentang perawan Maria Guadalupe. Baik, ini sekilas tentang penampakan perawan Maria Guadalupe. Seperti yang kita ketahui bahwa perawan Guadalupe itu menampakkan diri
beberapa kali menurut cerita dan menurut sumber yang dipercayai sekitar 6 kali. Tapi di tempatnya Tepeyac itu Bunda Maria Guadalupe dia menampakkan diri sekitar 4 kali. Nah, itu sejarah penampakan ini diceritakan di dalam satu buku yang namanya Nican Mopua. Itu ditulis oleh Antonio Valeriano. Nican Mopua itu diterjemahkan di sini diceritakan pada tahun 1546. Ini tempat di atas puncak Tepeyac. Dibangun satu gereja khusus untuk mengenang kembali peristiwa yang begitu penting dalam kehidupan beriman orang Meksiko. Di sini diceritakan bahwa pada hari Sabtu 9 Desember tahun 1531 di pagi hari itu pada tanggal 9 ini Bunda Maria menampakkan diri 2 kali. Pertama kali pada pagi hari, kemudian pada sore hari. Kemudian pada tanggal 10 sekali lagi Bunda Maria menampakkan diri itu pada saya tidak salah itu pada pagi hari ya. Nah, setelah itu tanggal 12 itu Bunda Maria menampakkan diri secara terakhir kepada Juan Diego. Ini tempat yang bersejarah bagi umat Katolik di Meksiko di atas puncak Tepeyac. Dalam sekian hari penampakan itu memang hanya kepada Juan Diego atau dia tidak mengajak teman-teman lain pada saat itu atau apa? Hanya kepada Juan Diego. Pokoknya kepada Kemudian kepada Juan Diego, kemudian menurut sejarah itu 2 kali dia menampakkan diri di rumahnya Juan Diego. Itu rumahnya Juan Diego itu sedikit jauh dari Tepeyac. Yang saya tidak salah 1 kali itu Bunda Maria menampakkan diri kepada pamannya Juan Diego, Juan Bernardino. Dan justru namanya Guadalupe itu dia tidak memperkenalkan diri kepada Juan Diego dengan menyebutkan nama Guadalupe. Dia menyebutkan nama sebagai Guadalupe itu kepada pamannya itu Juan Bernardino. Meskipun nama Guadalupe itu menurut cerita sumber yang terpercaya itu salah dengar. Dan akhirnya digunakan nama Guadalupe. Nama yang sebenarnya disampaikan kepada Bernardino itu Tecuatlasupe. Tecuatlasupe yang berarti saya menginjak ular. Menginjak kepala ular. Dan kebetulan Bunda Maria menampakkan diri di puncak Tepeyac itu di atas bukit Tepeyac itu diadakan kurban atau persembahan berdarah, terutama anak-anak yang barusan dikandung itu ibu-ibu mama-mama itu dari anak-anak yang masih dalam janin itu dikeluarkan dan dipersembahkan kepada Bunda Dewa Perang. Itu kira-kira sejarahnya begitu yang saya tahu. Ya. Oke, next gambarnya. Ya.
Waruli, next ya. Ini di dalam gereja Ya. yang Dibangun tahun berapa gereja ini? itu yang saya Ya, tidak ya, sempat. oke. Ya, ya. Ya, Tapi di atas bukit penampakan ya itu. di atas bukit ini. Bukitnya itu. Tepeyak gitu. Oh. Orang datang bersiaran masih cukup banyak ke tempat ini? Ya, itu hampir setiap hari. Ya, Ini video ini saya ambil kebetulan pada hari Jumat. Nah, ya. pada hari Jumat. Hmm. Tiap hari. Kenyataannya ada Setiap hari selalu ada orang yang lalu ke ada orang. sana. Oke. Ada kelompok-kelompok yang ke sana. Ini gereja hanya untuk tanda petik sebagai monumen penampakan atau gereja paroki? Menjadi gereja paroki. Ini hanya gereja untuk Monumen aja. mengingat Ya, kembali itu penampakan. Tapi ya. setiap hari ada perayaan Ekaristi. Hmm. Kebetulan saya ke sana jamnya Ekaristi. Oh, ya, Ya. ya. Oke. Baiklah, itu sekitar sedikit tentang sejarah penampakan Bunda Maria di Ya, atas Bukit Tepejak. Karena saya diminta hanya untuk berbicara tentang kekinian ya, ya, dari Bunda Maria Guadalupe. ya, Oke, sekilas tentang gambar perawan Maria Guadalupe. ya. Beberapa data menarik tentang gambar Maria Guadalupe. Setelah penampakan eh, pada tahun 1668, pertama kali diadakan inspeksi dari sudut pandang seni rupa. Terlibat di dalamnya beberapa pelukis terkenal saat itu seperti Juan Salguero, Thomas Condrado, dan kawan-kawan. Dari penelitian mereka, dari inspeksi mereka, mereka menemukan bahwa gambar Guadalupe itu tidak ada bandingannya. Nah, pembuatannya terlalu sempurna hingga tak ditemukan secacat pun di dalamnya. Nah, dan gambar Bunda Maria itu kebanyakan menurut eh, para para sejarawan, para seniman, mereka mengatakan bahwa itu tidak digambar, ya, Hmm. tidak digambar, melainkan sepertinya distempel. Ya. Ya, Distempel. Nah, sehingga sulit sekali untuk dibandingkan dengan gambar-gambar yang lain. Artinya tidak ada bandingan sama sekali dengan gambarnya Perawan Guadalupe. ya, Itu pertama kali diadakan itu inspeksi tentang gambar tersebut. Kemudian pada tahun 1751 itu inspeksi kedua dari sudut pandang piktoris, ya, yang dikepalai oleh Jose de Ibarra, Manuel de Osorio, dan kawan-kawan. Mereka juga mengambil kesimpulan bahwa sebuah karya yang tiada tandingannya karena memiliki kesempurnaan yang tiada duanya. Itulah sedikit tentang gambar ini, seperti yang sudah dikatakan tadi. ya. Nah, kemudian situasi Perawan Maria Guadalupe. Situasi Perawan Maria de Guadalupe dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Luis, ya, Ya. apakah itu disimpan di Museum. museum? Ya. Ya. Gambarnya ini Perawan Guadalupe itu tidak disimpan di Guadalupe. Oh, Tidak disimpan di Guadalupe. Eh, saya coba mendekati beberapa petugas pekerja di situ. Mereka mengatakan bahwa gambarnya itu
ada di atas atau di belakang altar mayor. Di altar mayor itu seperti yang tertera di foto ini. Ya. Di atas itu ada gambar. Dan menurut mereka itu adalah asli dari gambar eh, 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 perawan Guadalupe. Itu yang di atas bendera ini kan? Ya, di atas bendera itu. Oh, oke. Di belakang altar mayor istilahnya, altar utama, altar prinsipal. Kemudian di bawah sana itu, di bawah sana di foto yang di bawah sana Ya. itu para pesiara, Hmm. para pesiara. Ya. Kemudian pertanyaan tentang tilma, manto. Kira-kira dibuat dari mana? Itu tilma dibuat dari sejenis tumbuhan yang bernama agave poputule. Itu menurut penelitian dari Dr. Isaac Ochoterana dan Alejandro Javier Molino. Ada banyak informasi, banyak pendapat, tetapi yang saya informasikan di sini itu saya ambil dari seorang Romo yang adalah penanggung jawab utama tentang perawan Bunda Guadalupe. Dan itu saya ambil dari bukunya tentang eh, perawan Guadalupe. Sehingga saya lebih cenderung ke situ, meskipun ada beberapa pendapat tentang ini jenis agave, karena banyak sekali jenis agave di Meksiko. Ya, dan jenis agave ini memang umum menjadi bahan baku untuk pembuatan kain di sana ya. Iya, ya itu digunakan untuk kain zaman-zaman dulu. Jadi zaman dulu. Misalnya di tempat saya kerja ini ada seorang ibu yang dia hanya bekerja dengan menggunakan bahan-bahan dasar dari agave yang di sini mereka namakan magei. Itu unik dan mahal sekali dijual. Iya, iya. Nah, kemudian ini model tilma. Yang di atas itu model tilma yang digunakan pada saat itu kebetulan waktu mereka memindahkan gambar perawan Guadalupe ke Basilik. Dalam perjalanan itu ada seorang pemanah melepaskan anak panahnya dan menembus salah seorang di antara mereka. Dari sini muncul mujizat pertama. Dianjurkan supaya untuk membawa kurban itu, korban anak panah, untuk didekati ke Bunda, ke perawan Guadalupe dan disembuhkan. Dan ini salah seorang di antara mereka menggunakan ini tilma. Lalu modelnya tilma Juan Diego itu seperti yang di bawah ini. Seperti yang di bawah. Meskipun yang dia gunakan itu masih terlalu sederhana. Sederhana. Karena pada saat itu untuk mendapatkan tilma seperti yang digambar ini tidak terlalu gampang. Hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian tilmanya Juan Diego itu terdiri dari dua bagian. Maksudnya selalu tilmanya itu terdiri dari dua bagian, baru disambung. Artinya bagian dari sambungan itu seperti yang tertera di gambar ini. Lalu di gambarnya perawan Guadalupe itu kita bisa ditemukan itu sambungan tersebut. Itu seperti yang tertera di gambar ini. Dia bukan satu secara lengkap, melainkan terdiri dari dua bagian yang disambung. Dan gambar itu distempel persis di tilmanya Juan Diego seperti yang tertera di gambar ini. Ada beberapa kejadian
Yang pertama, selama 116 tahun, gambar Perawan Maria Guadalupe disimpan, ya, disimpan tanpa sebuah perlindungan yang bagus, yang ampuh, yang bisa melindungi dari pergantian cuaca, pergantian iklim, panas, dingin, debu, dan segala macam. Nah, meskipun demikian, selama 116 tahun tidak ditemukan kerusakan satupun di dalamnya. Nah, dan itu menurut banyak sejarawan, banyak spesialis, mereka mengatakan itu luar biasa. Nah, karena tidak ada satu barang pun yang bisa bertahan, yang tanpa sebuah perlindungan, apalagi gambar atau tilma sendiri, ya, itu tidak bertahan sampai 40 tahun. Lalu gambar-gambar yang lain itu tidak bertahan sampai 40 tahun. Hanya gambar tilmanya Perawan Guadalupe itu bertahan, ya, sudah hampir 500 tahun. Ya. Itu luar biasa. Itu suatu istilahnya itu suatu misteri dan Ya. sekaligus mujizat dari Perawan Guadalupe. Hanya baru sampai 1647 barusan dibuat sebuah perlindungan yang layak untuk gambar Perawan Guadalupe. Itu sebuah kejadian. Kemudian pada tahun 1785 seseorang dengan tidak sengaja menumpahkan air keras di atas gambar. Setelah 35 tahun kemudian, 1820, diinspeksi, ternyata tidak ditemukan kerusakan satupun. Nah, menurut mereka, itu dari tahun ke tahun, itu air keras itu pelan-pelan menghilang. Nah, menghilang, artinya bekasnya itu menghilang dengan sendirinya. Itu satu kejadian yang begitu menarik. Kemudian pada 4 November 1921, ledakan bom yang dipasang oleh seorang Luciano Perez Carpio, bunyi ledakan tersebut menjangkau kurang lebih 1 kilometer. Namun, gambar Guadalupe tidak mengalami satu kerusakan pun. Hanya salib yang seperti ada di gambar ini, dibengkokkan, semua kaca itu rusak, semua barang-barang yang dekat dengan gambar Guadalupe hancur. Hanya gambar, tidak hancur satupun, tidak rusak satupun. Ini salah satu mujizat yang ditunjukkan oleh Perawan Guadalupe. Nah, kemudian ada satu penelitian tentang matanya. Itu dari Dr. Jose Aste Tonsman. Dia ini asal dari Peru. Beberapa tahun kemudian dia datang tinggal di Meksiko. Dan pada tahun 1970-an, dia mulai melakukan penelitiannya tentang mata Perawan Maria Guadalupe. Setelah beberapa tahun, dari 7 bulan sampai tahun 2000-an, barusan dia mempublikasikan hasil penelitiannya tersebut. Setelah mendapat setelah diuji kebenarannya oleh beberapa ilmuwan lainnya. Oke, lanjut ya. Dan dari penelitiannya menemukan di matanya Perawan Guadalupe 13 orang. 13 orang. Nah, itu di mata kiri, di mata kanan, dan menurut gambar ini, tiga belas orang, dan ada adegan
di adegan penampakan di mana ada Uskup Juan Sumaraga, kemudian ada Juan Diego, kemudian ada penerjemah, kemudian ada seorang Indian lagi. Kemudian ada satu adegan lain, itu keluarga. Kemudian ada satu adegan lain itu ada seorang ibu. Halo Pak Tertinus. Pak Tertinus apakah terpental? Halo Pak Luis, Ya, ya. mungkin saya tambahkan sampai Sampai Pak Tertinus Romo. masuk lagi. Ya, Oh sudah, oke. belum masuk? Sudah masuk. Belum. Saya ambil oper dulu ya. Ya, oke. Jadi tadi dikatakan sebetulnya harusnya ada pengantar karena menurut Pak Luis tadi kan hanya boleh yang situasi terkini. Lalu situasi yang sebelumnya bagaimana? Mungkin saya akan menerangkan lebih dulu. Jadi penampakan itu ada di bukit dan itu cukup dingin. Bukit itu tadi untuk tempat pengorbanan anak ya, jadikan tumbal. Jadi ritual di sana adalah ritual yang mengorbankan anak-anak, mengorbankan manusia. Di Indonesia pun sudah ada dalam pengantar saya yang video sebelumnya. Dan disitulah Juan Diego itu sangat tergerak dengan Bunda Maria, dan Bunda Maria itu menampakkan dirinya kepada Juan Diego itu berwajah, kalau Anda perhatikan wajahnya itu bukan wajah Timur Tengah, bukan wajah bermata biru Eropa, tapi Bunda Maria berwajah Suku India. Indian. Jadi ini Bunda Maria itu sebelum Konsili Vatikan kedua itu sudah berinkulturasi wajahnya, sehingga tidak menakutkan bagi Juan Diego. Bayangkanlah itu adalah anak dari suku terpencil, katakanlah kita menyebutnya suku primitif begitu ya. Dan akhirnya Bunda Maria itu menampakkan diri tidak secara menakutkan karena agama sebelumnya itu agama yang sungguh menakutkan. Orang-orang India itu terbebani supaya dewa-dewi itu tidak marah. Jadi di dalam video saya itu ada 20.000 anak-anak itu dikorbankan, disembelih katakanlah untuk dewa tertentu. Satu itu. Kemudian tilma itu adalah mantel yang dipakai supaya tidak kedinginan. Dan di dalam tadi yang disebut ngecap. Ngecap itu apa? Itu memang bahasa saya itu mujizatnya semacam dilukis di surga begitu loh. Dilukis di surga, dan Bunda Maria itu mengapa menginjak ular. Nah, ini tentang menginjak ular dari Pater tadi akan saya terangkan. Halo Pak Luis. Halo Pak Luis. Lanjut ya. Ya, nanti kalau Romo sudah muncul lagi langsung saya dipotong ya. Ya. Ya, oke. Sudah ada Ya, sudah kembali. Oke, sudah kembali. Oke. Listrik padam. Aduh, kasihan ya, minta doa kepada Bunda Maria, Romo. Selalu Supaya ada setiap pagi mujizat itu jam-jam listriknya begitu tidak mulai. meninggal. Iya. Tidak meninggal, tidak mati. Ya. Saya lanjutkan 2-3 menit saja Ya. untuk supaya tidak terpotong. Jadi tadi saya menyebutkan Pater menyebutkan menginjak ular. Gambar-gambar patung-patung kuno dulu itu sebelum Juan Diego sudah ada tradisi menginjak ular. Jadi ular itu adalah lambang dari perjanjian lama, dari mana melalui wanita dosa muncul. Melalui wanita pula dosa dihapuskan, yaitu karena wanita itu melahirkan Yesus. Maka patung-patung Bunda Maria dulu itu menginjak ular. Artinya menaklukkan kuasa dosa dari perjanjian lama. Jadi ini sangat biblis. Dan aneh bin ajaib,
cerita tentang kitab suci yang sudah ada patung-patung ini di dalam penampakan Bunda Maria itu sangat cocok dengan religiusitas waktu itu. Menginjak ular, menginjak dewinya sana yang haus darah dan sebagainya, sehingga yang paling besar itu pernah 20.000 orang dikorbankan di suku Aztec dan sebagainya itu. Saya rasa cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada Pater. Maaf ya. Ya, Silakan Pak Luis take over ya. ya, baik Pak Tertinus. Oke. Yang menarik dari penemuan di mata perawan Guadalupe ini, menurut dokter Tonsman, bahwa gambar yang berada di matanya itu lebih kecil dari sehelai rambut ukurannya. Dan itu menurut dia tak seorang pelukis yang bisa membuat gambar tersebut. Nah, itu luar biasa. Nah, luar biasa karena itu menurut dia itu sebuah karya, istilahnya itu di luar alamiah. Di luar alami itu berarti bahwa itu sebuah karya ilahi. Hanya kalau menurut kita itu hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukan gambar tersebut. Hanya di matanya. Hanya di mata itu terdapat itu adegan-adegan penampakan. Kemudian eh, itu orang-orang yang terpenting dalam penampakan tersebut. Kemudian ada menurut dia itu keluarga, ya, keluarga karena Bunda Maria itu datang, eh, perawan Guadalupe itu menampakkan diri dengan maksud memperjuangkan, mempertahankan dan menunjukkan bahwa keluarga itu sangat penting. Ya. Keluarga Jadi itu sangat penting. gambar yang tercetak di mata itu, Pater, Iya. itu Iya. artinya bukan terekam waktu penampakan, tapi waktu Juan Diego membuka tilma Ya. di depan uskup semua itu. Jadi itu yang tercetak di mata dari lukisan di tilma gitu ya? Iya, iya. Bukan. 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 Mata itu dan mata itu yang nampak di mata itu sebelum penampakan. Oh, sebelum penampakan. Nah, sebelum penampakan. Ya. Karena menurut dia, karena itu digambar di matanya itu tidak ada gambar Guadalupe. Nah, hanya ada gambar orang-orang yang terlibat yang terlibat dalam penampakan. Misalnya Uskup Juan Sumaraga, Juan Diego, kemudian orang-orang Indian, kemudian Pater, keluarga. Ya, begini, untuk lebih memperjelas imajinasi, saya mencoba menangkap, coba koreksi kalau saya salah. ya, ya. Jadi itu mantel yang dipakai Juan Diego itu tercetak secara aneh, berarti karya ilahi, sebuah gambar. Betul apa tidak? Ya, betul. Ya. Ya. Kemudian di dalam gambar itu kan pasti gambar orang Bunda Maria, lalu di situ ada matanya kan, betul? Ya, ada mata ya. Nah, di dalam matanya itu kan Bunda Maria menampakkan diri kayak matanya orang Asia, jadi Bunda Maria sipit. Dan Pater mengatakan itu semacam selai rambut, bukan? Ya, Nah, jadi gambar kita, yang ada di dalam mata. iya betul. Saya Ya. hanya mau menegaskan supaya teman-teman yang menonton itu, apa digital itu ya, ketika mata itu diperbesar itu resolusinya tidak pecah, bukan? Ya, tidak. Artinya kalau itu gambar biasa, misalnya saja ada lukisan itu diperbesar di matanya, itu pecah. Iya. Ya, itu tidak, Ya. malah diperbesar itu makin tajam, ternyata ada orang-orang tadi kan ya. Ya. Iya. Oke. Itulah mukjizatnya. Jadi kalau Ya. bahasa visualnya saya bayangkan itu, ini ada foto. Kalau kita punya foto, misalnya foto saudara kita kan ya, itu di pupil mata kita perbesar, itu kan pasti pecah. Di pupil mata ternyata itu nggak pecah, di Ya, zoom in begitu, malah ketahuan tadi ada berapa orang, Pater? Ada 13. Nah, tolong diterangkan lagi itu. Terima kasih, sorry. 13 Ya. itu siapa aja? Itu kan mukjizat yang luar biasa soalnya. Ya, 13 itu yang pertama, seorang Indian yang duduk
pakai sandal 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 apa istilahnya itu, sandal orang Indian, ya. Kemudian membawakan istilahnya itu sejenis alat yang dipakai untuk bawa barang-barang, ya. Itu istilah mereka, dia bilang itu seorang Indian. Kemudian seorang yang botak, berkepala botak, kemudian dahi bercahaya, dan menurut dia itu uskup Juan Juan Sumaraga. Kemudian ada yang duduk dekat itu uskup, seorang muda, dan menurut dia itu penerjemah dari uskup Juan Sumaraga, karena menurut sejarah Juan Sumaraga eh, tidak tahu berbahasa berbahasa Lokal. Nawak, bahasa asli orang di sini, sehingga dia butuh penerjemah. Nah, kemudian seorang eh, Indian, eh, eh, berjanggut, dan menurut dia ini Juan Diego. Juan Diego. Kemudian di belakang Juan Diego ada seorang perempuan, eh, perempuan hitam, berkulit hitam. Dan ini perempuan menurut sejarah itu Uskup Sumaraga itu yang membebaskan keluarganya itu dari penindasan. Kemudian eh, ada lagi seorang anak muda. eh, Lalu ada keluarga di mana ada sepasang suami istri, kemudian ada anak-anak. eh, Kemudian setelah itu ada istilahnya itu ada kakek dan nenek dari keluarga keluarga yang ada dalam gambar tersebut. Itu kira-kira penjelasan singkat saja, karena untuk tahu ini sekitar 1 jam lebih dia menjelaskan semua sampai sedetail-detail mungkin tentang gambar ini. Ya, lanjut Pak Dar. Ya. Nah, itu penelitian tentang matanya. Kemudian ada penelitian dari sudut pandang matematika. Ini Dr. Fernando Ojeda Llanes pada tahun 1990 mulai melakukan penelitian berdasarkan bertolak dari matematika, karena dia orang matematika. Nah, menurut dia 4 elemen penting, quadridium, aritmetika, geometria, astronomia, y musika. Itu saya buat dalam bahasa Spanyol, itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, hasil penelitiannya barusan diumumkan beberapa tahun lalu, 2004, setelah 14 tahun kemudian, terutama pada acara Acontecimiento Guadalupano. Menurutnya setelah 14 tahun penelitian. Ini orang yang sangat penting. Dan pertama, dia menemukan bahwa 14 bintang di baju Perawan Maria. 46 ya. Ya. 14 bintang itu cocok sesuai dengan bintang-bintang yang berada di langit pada tanggal 12 Desember jam 6.45. Itu luar biasa. Menurut penelitian. Itu dari 46 bintang ini ditemukan dalam kelompok berikut di langit saat itu. Di utara, Botes, Canes, Draco, Osa Mayor, Lince, dan Auriga. Kemudian di selatan, Ophiuchus, Libra, Escorpion, planet Jupiter, Centaurus, Salib Selatan, dan Carina. Nah,
Dan itu 14 bintang ini muncul pada 12 Desember 1531 jam 6.45 pagi saat dia menampakkan diri kepada Juan Diego. Keakuratannya itu 97,75%. Itu berarti menurut takaran ilmiah itu benar. Itu benar. Nah, lalu dia mengatakan bahwa banyak gambar yang dibuat oleh para pelukis terkenal di Meksiko yang menjadi referensi saat itu hingga sekarang, seperti Miguel Cabrera, tak satu pun yang cocok dan akurat dengan bintang di mantonya perawan Maria Guadalupe. Dan mereka kebanyakan pelukis berpikir bahwa bintang di mantonya Virgen itu semacam dekorasi, semacam tambahan. Tidak. Bintang-bintang yang berada di bajunya Guadalupe itu menggambarkan bintang-bintang yang berada di langit pada saat itu, saat penampakan 12 Desember 1531 jam 6.45. Itu tentang bintang. Kemudian tentang 10 bunga yang mereka namakan di sini tepetel di baju perawan Guadalupe sesuai dengan 10 bukit dan gunung api yang berada di Meksiko. Misalnya kalau gambar itu disimpan di atas sebagian dari Meksiko, akan ditemukan gunung api Malinche, gunung api Papayo, Bukit Tepeyac, kemudian gunung api Jocotitlan. Kemudian gunung api Valle de Bravo, Bukit Temascaltepec, gunung api Nevado de Toluca. Lalu gunung api Popocatépetl, gunung api Chinchinatsin, dan Iztaccíhuatl. Itu perbandingan. Dari 10 bunga sama dengan 10 bukit dan gunung api yang berada di Meksiko. Izin bertanya, Pater. Ya, Itu saya lihat gunung-gunung itu ada yang bersalju. Pertanyaan pertama, Meksiko, Tepeyac itu pasti bukan daerah tropis, kemungkinan subtropik, betul, Pater? bukan itu di Tepeyac itu. Saya tidak tahu persis saat itu, tapi sekarang dingin juga. Jadi tidak Oh, terlalu dingin, tapi dingin. Nah, oh. ya, karena itu Gunung-gunung itu dinamakan bukit. Nah, tidak terlalu tinggi, gunung-gunung tapi itu di ketinggian berapa ya, Pater? Gunung Tepeyac. Yang tadi dikelilingi tadi ada beberapa bukit yang ternyata itu menurut tafsir ilmiah itu kan melambang dan menempel di mantelnya itu. Nah, saya lihat gunung-gunung itu ada yang banyak bersalju, berarti gunung itu cukup tinggi ya. Iya, ya cukup tinggi, ya cukup tinggi. Cukup tinggi, apalagi di sini sedikit, ya banyak salju. Misalnya bukit Gunung Api Popocatépetl itu dekat di Puebla, itu hampir setiap hari selalu ada salju di atas. Oh, begitu. Ya, 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 ya. di Oke, sini terima kasih, gunung-gunung Pater, api tuh. infonya. Ya, jadi itu seperti gambar yang ada di sini, korelasi antara bukit, gunung berapi, dan bunga perawan Maria Guadalupe, keakuratannya itu 92,13%. Itu berarti benar. Nah, jadi hubungan matematika antara gunung api dan bukit di Meksiko dengan bunga-bunga di baju perawan Guadalupe, ya, dan kepalanya ke timur dan kaki ke utara. Itu sekitar itu. Kemudian dia penelitian tentang perawan Guadalupe dan musik. Ya. Dan itu seperti secara simetris, gambar perawan Maria Guadalupe adalah sempurna. Dengan demikian, memiliki nada musik. Menurut itu seperti itu, gambar itu sempurna. Dan dari situ bisa
bisa diambil nada-nada musik dari gambar. Nada-nada musik seperti inserter. Maaf, nggak nangkep Pater. Maksudnya nada-nada musik gimana ya? Dari gambar-gambar, dari gambarnya, gambarnya Perawan Guadalupe itu diukur, dan menurut dia itu simetrisnya itu sempurna. Oh, Dan menurut Pitagoras, kalau simetrinya sempurna berarti bisa diambil, bisa dikeluarkan dari gambar tersebut nada-nada musik. wow, Ada musik, ya. ada musiknya itu. Ya, ada musiknya dari gambarnya Perawan Guadalupe. Sehingga di situ ada not angka. Sudah ada yang bikin, Pater. Ya, sudah ada. Ya. Ada nada aslinya, kemudian sekarang sudah diperbanyak. Hanya istilahnya itu di aransemen, diperbaiki segala macam itu sudah banyak Wow. sekali. Ya. Ya, itu yang mungkin di situ bisa diputar atau gimana itu, dipasang. Ada nggak bisa Pater bawa diklik. dokumen Tidak bisa. musiknya. Iya, Coba nggak saya bisa. coba di sini apa bisa ke tidak ya? Baik. Pater, jadikan Pater Tinus co-host coba. Ya, Jack. Jadikan Pater Tinus co-host. Sudah Pater, ada bisa menjadi co-host? Sabar ya. Ya, sabar. Jangan-jangan munculnya itu musiknya Indonesia Raya, Pater. Pak Jaka atau Pak? Penasaran saya, Pater. Penasaran betul. Ya. Karena memang musik itu sangat matematis, frekuensi dan sebagainya itu saya tahu itu. Iya. Pak Jaka. Oke, Pater lanjut aja dulu. Ini yang hostnya sedang tidak fokus. Ya. Nanti saja musiknya. Ya, nanti. Musiknya itu bagus sekali. Dan itu istilahnya itu agung dan mendalam. Nah, ini sudah saya pengen tahu ini yang namanya musik surgawi, betul ini? Yang musik surgawi. Yang melukis surga, yang membuat musik surga. Walah, penasaran nih. Ya udah, oke. Pater lanjut dulu. Dari penelitian itu ada beberapa kesimpulan. Menurut Dr. Fernando, dia mengatakan bahwa ilmu ada untuk melayani Tuhan. Haleluya. Ilmu ada untuk melayani Tuhan. Kemudian Perawan Maria Guadalupe adalah sempurna secara matematik. Yang menggambarkan Perawan Guadalupe bukan manusia. Kalau memang manusia, dia harus tahu tentang astronomi, tentang geografi, dan musik yang memiliki hubungan yang tepat dan sempurna. Itu satu manusia pun tidak akan bisa melaksanakannya. Karena itu, gambar Perawan Guadalupe adalah sebuah karya ilahi, penuh misteri dan keagungan. Itu dari hasil penelitian. Kemudian penghayatan akan adanya Perawan Maria Guadalupe sekarang. Ini di dalam foto ini di dalam basilik baru. Ini basilik ke-7 yang dibangun, basilik ke-7 di Tepeyak. Lanjut. Ini di bagian dari Tepeyak.
Kemudian menurut Dr. Fernando Ojeda Llanes, sampai dengan tahun 2004 telah tertulis sebanyak 3.400 buku tentang Perawan Guadalupe. Itu menarik. Kemudian mujizat dari tahun tahun 1531 hingga sekarang, masa-masa itu diceritakan dalam buku ini, Nikan Motek Pana. Nikan Motek Pana itu ditulis tahun 1590. Nikan Motek Pana yang artinya di sini dirujuk dengan teratur tentang semua mujizat yang terjadi saat itu. Ditulis oleh Fernando de Alba Ixtlilxochitl. Itu pada zaman. Kemudian yang menarik bagi saya, yang sekarang ini mujizat, Lucina del Carmen Josimats. Dia ini yang baju kuning ini, dia ini turunan orang Jepang. Ya, kelihatan wajahnya. Ya, orang Jepang. Pak Louis. Dia setelah menikah selama 7 tahun tidak bisa punya anak. Setiap kali mengandung selalu keguguran. Pada suatu saat dia menemani orang-orang tua, orang-orang jompo, datang ziarah di Basilik, di Guadalupe. Pada saat tiba di situ, dia mengambil kesempatan untuk kunjung, untuk ke atas bukit, di mana ada itu penampakan Guadalupe. Di sana dia berdoa. Nah, setelah dari situ dia kembali. Persis waktu memakan dia mengalami pusing, akhirnya terjatuh. Setelah dari situ diperiksa bahwa dia sedang mengandung. Bukan hanya satu saja, dia melahirkan dua orang anak, satu laki-laki, satu perempuan. Setelah itu diperiksa lagi bahwa kandungannya itu telah kering dan dicabut. Hanya kesaksian dia itu sangat menarik. Itu 1 jam lebih dari dia punya kesaksian. Dan setelah itu dia menjadi sebagai pembicara di mana-mana tentang Perawan Guadalupe. Ini mujizat untuk sekarang yang menurut saya itu menjadi rujukan sebagai orang beriman, orang yang percaya. Turun. Kemudian di Basilik ini hampir setiap hari ada siara perorangan, ada siara kelompok, kemudian ada siara keuskupan. Misalnya kami di sini setiap tahun kami mendapat kesempatan untuk pergi bersiara secara keuskupan. Setiap paroki ada mengurus transportasi untuk bersiara bersama secara keuskupan. Dan dalam siara keuskupan ini banyak sekali yang pergi dengan jalan kaki. Misalnya kami di sini, kami mendapat kesempatan untuk bersiara ke sana setiap Sabtu ketiga bulan Januari setiap tahun. Dan ada kelompok-kelompok tertentu yang pergi jalan kaki dari sini. Keluar dari sini hari Kamis pagi, tiba di sana hari Sabtu pagi sebelum misa. Itu ratusan orang. Ribuan orang maksudnya. Oke. Kemudian ada pesta Perawan Maria Guadalupe. Tanggal 12 Desember, Meksiko berpesta. Saya belum sempat
untuk ikut siaran tanggal 12 Desember di Basilika itu jutaan orang di Basilik. Itu hampir kita tidak bisa bergerak. Itu tanggal 12. Kemudian tanggal 12 itu hampir di setiap tempat, di semua tempat itu merayakan pesta pelindung. Misalnya di paroki saya ini ada beberapa stasi yang pelindungnya itu Perawan Guadalupe. Dan pestanya itu dari hari Jumat, eh, dari tanggal hari-hari sebelum tanggal 12, mulai dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Dan setiap hari mungkin ada 3 misa untuk pesta pelindung stasi dan pelindung paroki. Kemudian pesta sebagai devosi keluarga. Nah, misalnya di sini tanggal 12 Desember itu kami di sini ada 4 orang. Bisa bayangkan 4 orang, setiap orang harus merayakan 10 misa. Itu menurut hukum kanonik tidak bisa, tapi situasi di sini mau tidak mau kita harus rayakan. Tanggal 12, setiap orang merayakan itu hampir 8 misa, 9 misa, 10 misa karena memang em, ada devosi keluarga. Kemudian ada devosi pribadi juga. Ini kesaksian dari Dr. Fernando Ojeda Janes. Dia diberikan kesempatan untuk masuk, lihat langsung. Masuk istilah mereka di sini itu kamerino, yaitu ruangan khusus di mana ada gambar Perawan Guadalupe yang asli. Menurut dia, ketika dia masuk, dia bilang begini, yang dia rasakan, sebuah keheningan ilahi, gambarnya bercahaya, menampakkan pandangannya yang lembut dan kasih, warnanya bersinar, dan tak membiarkan untuk mengambil foto. Semua foto indah yang kita miliki tidak sebanding dengan kesucian yang asli. Itu kesaksian dari Dr. Fernando Ojeda Janes. Saya kira begitu dulu ya. Pater Tinus, dengan penampakan 500 tahun yang lalu, artinya bagaimana sebenarnya penghayatan kekatolikan orang Meksiko yang Pater alami dalam pelayanan. Misalnya contoh bahwa Pater Dedi di Argentina itu dia cerita waktu kita doa rosario lintas negara, dia pimpin dari Argentina. Dia bilang tuh hari Minggu kalau di misa itu gereja tidak penuh, bilang cenderung kosong. Justru pastor itu istilahnya ya yang diperlukan oleh umat di sana ya datang berkunjung ke rumah-rumah, ke istilah lingkungan-lingkungan kita di sini macam itu. Di Meksiko sendiri bagaimana penghayatan kekatolikan mereka? Yang pertama itu harus sesuai dengan tempat. Tidak semua tempat itu sama. Ya, Misalnya di paroki saya ini ada tempat-tempat tertentu seperti yang dikatakan kosong, hampir kosong. ya. Gerejanya itu bagus, indah, menarik, besar, tapi pada saat-saat misa itu hampir kosong, hanya tidak penuh seperti yang diinginkan. Nah, lalu penghayatan mereka di sini, mereka itu punya devosinya itu tinggi sekali kepada Perawan Guadalupe atau salah satu santo atau santa. Ya. Tetapi mereka hanya mementingkan itu saat itu saja. Saat itu, hari itu saja. Tetapi bukan secara spiritual atau secara rohani, tapi mereka lebih mementingkan itu pesta. Nah, pesta, istilahnya itu hura-hura, menari, ya, segala macam. Tetapi untuk ikut misa itu sedikit sulit. Dan itu rata-rata Amerika Latin begitu ya. Artinya mereka mengaku Saya Katolik, kira tidak semua. tidak semua. Semua. Ya, ya.
Oke, baik Pak Tertinus, kita dapat banyak kisah. Mungkin ada suster atau teman-teman yang ingin punya pertanyaan informatif, boleh saja, boleh raise hand atau langsung nyalakan mikrofonnya. Adakah yang ingin mengkonfirmasi, meminta penjelasan? Baik, sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa saya pada dasarnya aja saya imam, berdoa, tapi setelah saya tiba di sini, kami belajar teologi segala macam. Kita tahu bahwa perawan Maria itu bundanya Yesus, bundanya gereja, bundanya kita. Tapi berbicara tentang soal penampakan, saya salah satu orang yang istilahnya itu tidak terlalu yakin, tidak terlalu percaya. Hmm. 2 tahun lalu saya mengambil inisiatif karena di sini setiap 12 Desember itu selalu ada perayaan Ekaristi untuk menghormati perawan Guadalupe. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk belajar, untuk memperdalam tentang perawan Guadalupe. Apa yang saya sampaikan kepada eh, Romo, suster, saudara-saudara sekalian, itu saya sendiri belajar karena memang situasi menuntut saya untuk bisa berbicara kepada mereka tentang perawan Guadalupe. Dan Ya. banyak mereka yang tidak tahu, tidak kenal. Mereka hanya ikut-ikutan. Mereka hanya ikut, tetapi tidak kenal secara mendalam, secara persis siapa itu perawan Guadalupe. Dan ketika saya berbicara tentang hal-hal ini, mereka heran-heran. Mereka heran-heran. Karena itu, tahun lalu di satu stasi, 5 misa saya rayakan di stasi tersebut. Setiap perayaan itu saya berbicara tema yang berbeda tentang perawan Guadalupe ini. Dan mereka begitu merasa heran dan tertarik. Mereka bilang, ini kami tidak tahu, Pater. Kami tidak tahu sama sekali tentang perawan Guadalupe. Dia punya misteri dan mujizat seperti yang Pater ceritakan untuk kami. Dan yang saya ceritakan untuk saudara-saudara sekalian itu saya barusan belajar. Dan kebetulan diminta, saya bilang, ya syukur. Apa yang saya tahu bisa dibagikan. Ya, luar biasa. Yang Pak terbagikan itu meneguhkan iman kita untuk juga semakin yakin peran Bunda Maria untuk menuju ke Yesus. Baik, ini ada para wanita berbaju hitam putih di layar. Para suster komunitas MC. Oke, saya mau dialog saja dengan para suster misionaris Klaris ini. Saya nggak tahu nanti siapa yang menjawab, apa Suster Francisca lebih dulu kah? Oke, mungkin boleh mengenalkan diri dulu. Suster-suster siapa saja yang ada di sini? Suster, boleh perkenalkan diri? Ya, silakan. Ya, saya sendiri Suster Francisca. Oh, Suster Francisca. Oke. Sebelahnya? Saya Suster Getris. Oh, Suster Getris. Ya. Saya Suster Antonia. Suster siapa? Antonia. Antonia, oke. Saya Suster Roslin. Roslin, oke. Dan? Saya Suster Ana Clara. Ana Clara, oke, berlima. Baik. Baik, saya lemparkan saja pertanyaan, nanti siapa yang menjawab, gitu ya. Oke. Ini misionaris Klaris. Misionaris Klaris, tapi kok punya Gua Maria Guadalupe di Duren Sawit, gitu ya. Pertanyaannya bagaimana persisnya atau korelasi hubungan antara misionaris Klaris ini dengan peristiwa atau spiritualitas penampakan Bunda Maria di Guadalupe? Terserah siapa yang mau jawab. Sister Francisca kah? Ya, boleh. Ya. Terima kasih atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam Zoom malam ini.
Selamat malam, saudara-saudari yang Ya. terkasih. Relasi yang amat sangat dekat antara Kongregasi Misionaris Claris dengan Bunda Maria Guadalupe. Saya mencoba memisahkan dua bagian yang sangat mendasar. Pertama, Kongregasi Misionaris Claris berasal dari Meksiko. Ya. Dan di sana Bunda Maria Guadalupe menjadi pelindung utama negara tersebut. Kedua, ibu pendiri Kongregasi Misionaris Claris, yaitu kongregasi kami, berasal dari Meksiko. Jadi pada dasarnya, sejak beliau lahir, sudah terbiasa mendengar dan berdevosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Tetapi secara lebih istimewa lagi, bahwa ketika ibu pendiri kami masuk biara Claris tertutup, yaitu biara Ave Maria, pada kesempatan istimewa pengikraran kaul pertamanya, ibu pendiri kami yang sekarang disebut Beata Maria Ines Teresa dari Sakramen Maha Kudus mendapat penampakan Bunda Maria Guadalupe, dan Bunda Maria mengatakan demikian. Agak panjang janjinya, jadi saya akan bacakan. Jikalau termasuk dalam rencana Tuhan mempergunakan engkau untuk karya-karya kerasulan, aku berjanji akan mendampingi dalam segala langkahmu dengan memberikan kata-kata pada bibirmu yang dapat menyadarkan hati orang-orang, disertai rahmat yang mereka butuhkan. Aku berjanji pula karena jasa-jasa putraku untuk memberikan kepada mereka semua dengan siapa engkau mempunyai salah satu hubungan, biarpun hanya secara rohani, rahmat, pengudusan, dan ketetapan sampai akhir. Jadi hal ini sangat luar biasa. Dan ketika Bunda Maria mengatakan demikian pada kaul pertamanya itu, sang perawan itu disebut sang perawan perjanjian. Dan gambar di mana ketika pengikraran kaul pertama itu masih ada sampai sekarang, dan itu sekarang disimpan di rumah pusat kami di Roma, gambar Maria Guadalupe itu. Ibu pendiri kami sangat mencintai Bunda Maria Guadalupe dan mengajarkan kepada kami cinta dan devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Oleh karena itu, Bunda Maria Guadalupe menjadi pelindung utama kongregasi kami Misionaris Claris. Maka setiap tanggal 12 Desember, Misionaris Claris di 4 benua, kami sekarang sudah tersebar di 4 benua, merayakan secara meriah pesta ini. Dan di Duren Sawit juga kami mengadakan pesta besar, mengundang umat ya, setiap 12 Desember. Dan melalui Zoom ini kami juga mengundang Anda semua untuk menemani kami nanti pada tanggal 12 Desember. Diawali dengan Triduum Maria Guadalupe. Dan spiritualitas Marian juga menjadi sangat khas dalam tarekat kami. Karena Bunda Maria juga seperti diajarkan oleh Beata Maria Ines, itu menjadi ibu, menjadi guru, menjadi pembimbing. Ya. Dan kami sebagai misionaris memang kami diajar untuk selalu berdoa, berkorban untuk keselamatan dunia, dikuatkan oleh Ekaristi. Dan Bunda Maria Guadalupe selalu menolong dan membimbing kami. Maka Beata Maria Ines selalu berkata agar dalam segala aktivitas kami selalu mengajak Bunda Maria.
Dalam bahasa Spanyol dia mengajarkan Vamos Maria, artinya ayo Maria. Jadi jangan kita beraktivitas mengerjakan segala sesuatu sendiri, selalu mengajak Bunda Maria. Jadi bersama Tuhan Yesus dan Bunda Maria, ya kita merasa aman. Dan Ya, baik Suster Francisca. Terima kasih. Vamos Maria. Jadi, Vamos ini Maria. oke, dari didirikan oleh tadi Beata Ines. Beata Maria Ines Teresa. Ya, oke. Kemudian juga itu terkait dengan bukan hanya dengan penampakan Guadalupe, tapi juga dengan sakramen Maha Kudus. Maka Iya. ini Ya. saya pernah dengar juga kongregasinya mempunyai kependekan MCSS gitu ya. Betul ya? Atau MCSM. MCSM. Tapi di Indonesia biasa hanya MC aja, ya. Dan ini kebetulan pas 100 tahun dengan mengapa sakramen Maha Kudus. Ya. Karena pada tahun 1924 waktu itu ibu pendiri kami masih sebagai pemudi. Ya. Beliau mengikuti Kongres Ekaristi di Meksiko. Dan ya. dalam tulisannya itu pada tanggal 12 Oktober itu sakramen Maha Kudus itu diarak. Berprosesi di jalan-jalan begitu. Ya. Dan umat amat sangat hormat dan berlutut di pinggir-pinggir jalan, termasuk pendiri kami yang waktu itu belum masuk penjara. Ya. Dan saat itu beliau merasa tatapan Yesus Ekaristi itu mengubah hidupnya. Ya. Maka dia sendiri menamakan bahwa itu merupakan hari pertobatannya. Nah, pada tanggal 12 Oktober 2 hari lalu ya, itu kami merayakan 100 tahun pertobatannya. Begitu. Ya, ya. Baik, oke, Suster. Jadi tadi, apakah masih, saya mau tanya kepada Suster Ana Clara, ini rupanya Suster yang sudah senior dan punya banyak pengalaman. Suster ini sudah hidup membiara tahun keberapa, Suster? Sudah berapa tahun hidup membiara? Berapa tahun membiara? Sudah berapa lama, Suster? Berapa tahun hidup membiara? Saya minta maaf, saya tadi tidak mendengar pertanyaannya. Oh iya. Berapa tahun hidup membiara, Suster? Saya masuk dalam biara pada 1962. Wow, saya baru lahir. Oke, baik. Ya, oke. Baik, tadi dari penjelasan Suster Francisca tadi, ini didirikan di Meksiko gitu ya. Ini tahun berapa tadi ya? Mulainya MC ini di Meksiko oleh Beata Ines. Dimulai 1945, tapi disahkan oleh Tahta Suci tahun 1951. Oh, 51. Oke. Mulai pelayanan di Indonesia kapan? Waktu di Indonesia dibuka pada 1960. Oh, 60. Dengan 3 suster Meksiko sebagai perintis. Oke, Suster Meksiko itu apakah masih ada di komunitas-komunitas? Sekarang sudah tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Jadi mereka dari 1960 itu dalam kurun waktu 64 tahun berada di Indonesia, 10 suster Meksiko silih berganti ke misi Indonesia. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada sejak sekitar 2000. Jadi kami sekarang semuanya suster asli Indonesia. Ya, jadi penyebarannya itu tadi dibilang ke 4 benua, gitu ya. Di Indonesia sendiri ada berapa komunitas di Indonesia? Berapa komunitas? Sekitar 70. Oh, 70 komunitas di Indonesia.
maksudnya Jumlah komunitas di Indonesia. komunitas Selain Indonesia di kami ada 10 Oh, Romo, 10. tetapi satu di Vietnam Oh, yang oh, juga oke. termasuk regio Indonesia. Oh, termasuk Indonesia sampai ke sana. Ya, baik. Selain di Jakarta ada di mana lagi? Ada di Surabaya sebagai rumah regional kami, Ya, lalu ada di Piliton, Madiun. ya, Itu di situ adalah boleh dikatakan rumah pertama ya. Jadi ya, waktu 1960 itu 3 perintis itu datang di Madiun. ya, oke. Kemudian masih ada di Ngawi. Terus di Madiun itu juga ada novisiat kami. Ya. Kemudian ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, Di Flores ada 2, di oke. Wudu dan di Ruteng, Oh, dan kemudian di Palangkaraya. ya. Wah, luar biasa. Klaten. Didoakan Bunda Maria Dan juga di penyebarannya. Klaten. Klaten. Oh ya. Baik, Bu, tadi saya dapat beberapa gambar foto tentang Gua Maria Guadalupe di Duren Sawit. Mungkin Bu Ruli bisa munculkan beberapa gambar, Bu Ruli. Oke. Ini saya mau tanya juga, seperti apa sih Gua Maria Guadalupe? Mungkin silakan ada suster yang mau cerita supaya kita bisa tahu kondisinya, di mana posisinya, bagaimana bisa izin berdoa di sana. Apa ini? Silakan, suster siapa? Roslin kah yang akan menjelaskan? Ya, saya. Ya. Baik, terima kasih. Sampai saat ini kondisi Gua Maria sebenarnya kalau kami sih tidak terlalu ini sebut Gua Maria karena kami biasanya sebutnya TPA karena Bunda Maria Guadalupe menampakkan diri di TPA. Jadi ya di Taman Doa Duren Sawit di komunitas kami juga menamakan TPA. Jadi sampai saat ini kondisinya sangat bagus. Jadi karena kami selalu merawat setiap hari. Ya. Ya, tepat alamat persisnya di Rumah Doa Santa Maria Guadalupe, Perumahan Duren Sawit Baru, Blok A 10, nomor 6 sampai 10. Ya. Nah, di sini kami juga mengelola rumah retret, rekoleksi atau berbagai acara lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau mengadakan rekoleksi atau berbagai acara lainnya ya boleh ke Rumah Doa Santa Maria Guadalupe di Duren Sawit. Nah itu persisnya TPA situasi yang ada saat ini. Itu baru diambil tadi sore jam 6. Oh, ya. Iya. Ya itu kapelnya kami. Itu orang boleh datang kapan saja kah, suster? Iya, umat boleh datang kapan saja. Iya. Kapan saja jam 3 malam juga nggak Oh boleh. enggak, kalau jamnya sih kami baru bukanya di jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Iya. Oke. Tadi kita semua diundang untuk tanggal 12 Desember ya? Iya, 12 Desember. Dan makan-makan di situ, Suster ya? Ya, bisa dulu. Kebetulan tahun ini Untuk kami Triduum merayakan ya, 40 Triduum bersama. tahun. Oke. Oh ya, kebetulan tahun ini kami merayakan 40 tahun. Iya. GKJ. 40 tahun. Ya. Baik, para suster nanti sebenarnya mau menyanyikan lagu, tapi saya bilang nanti sebelum doa dan berkat penutup itu sebagai lagu penutup pertemuan kita, 5 suster misionaris Klaris ini dipimpin suster Pikonya, suster Francisca akan bernyanyi untuk kita, untuk Bunda Maria. Baik, para romo, para suster, dan teman-teman sekalian, saya kira hari ini kita sudah mendapatkan banyak hal terkait dengan pesan penampakan Bunda Maria di Guadalupe dan juga dengan berbagai mukjizat yang sudah dijelaskan secara bagus oleh Pater Tinus.
Kemudian kita juga mendapat sambungannya dengan bahwa Guadalupe bukan hanya jauh di Meksiko, tapi juga ada di dekat kita di Duren Sawit. Kapanpun kita bisa datang untuk berdoa bersama Bunda Maria Guadalupe di sana. Baik, Muncul ya, saya ingin mengajak bahwa terkait dengan kisah-kisah penampakan itu nanti bisa dilihat di website kami kabar-datar-baik.id. Itu Romo Sulis ada cerita tentang setting sejarah penampakan Guadalupe, kemudian keterkaitan dengan pesan Paus Fransiskus dan penampakan Bunda Maria, lalu membedah sejarah penampakan Bunda Maria, kenapa Bunda Maria itu menampakkan diri di daerah-daerah tertentu kepada orang-orang tertentu dan sebagainya. Oke, itu sudah kami YouTube kan, nanti teman-teman bisa lihat di kabarbaik.id. Maka juga terkait dengan lagu tadi yang kita belum berhasil mendengar. Jadi kalau teman-teman Dipasang situ. ingin bergabung dalam WA grup Kabar Baik, silakan boleh foto nomor telepon yang ada ini untuk nanti kami kirimkan WA grup bersama, kita berteman, lalu ada informasi, ada hasil produk media sosial kami, ada info-info termasuk lagu dari Meksiko tadi, dari Guadalupe, itu kalau bisa kami kirimkan di dalam grup, kita bisa dengar masing-masing. Jadi silahkan Anda mengontak dua nomor atau salah satu nomor itu untuk bahwa Anda mau bergabung dalam WA grup kami. Karena juga beberapa rencana kami ke depan, minggu depan kita akan webinar juga seperti ini, tentang itu tadi, mengapa surga mengutus Bunda Maria untuk menampakkan diri kepada orang tertentu pada waktu tertentu. Jadi kita bicara soal Lourdes dan Fatima yang sudah banyak dikenal, tapi orang pergi ziarah, tapi kenapa berziarah ke sana, sejarahnya sudah lupa. Kemudian 27 Oktober kita bicara soal Bunda Maria Akita. Jadi laporan dari seperti ini. Kalau hari ini kita dari Meksiko, dari tanggal 27 nanti tentang Akita, kita dapat laporan dari Jepang dan juga dari PIK 2. Itu tempat kenapa ada rumah Akita di sana. Kemudian 28 Oktober kita nanti ada punya peringatan 60 tahun Dekret Nostra Aetate, dan kita akan mengadakan kegiatan terkait juga dengan dokumen Abu Dhabi dan kesepakatan Istiqlal, karena Nostra Aetate itu pertama kali Vatikan, Gereja Katolik mengeluarkan dekret terkait dengan hubungan dengan agama-agama non-Kristen. Lalu sepanjang 2025 kita juga punya kegiatan panjang. Kalau menjelang Paus kita melakukan doa Rosario lintas negara, novena 9 negara. Dan pada 2025 dalam rangka tahun jubileum kita akan berkreasi, tiap-tiap suku boleh berkreasi, kita akan kontak untuk doa lintas suku Nusantara dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing, tapi kita bisa mengikuti karena ada bahasa Indonesianya juga. Ini agenda kan. Silakan kalau para suster mau dan juga teman-teman ingin bergabung dengan kami menjadi pewarta Kabar Baik, silakan. Baik, kita akan menutup pertemuan kita, webinar kita pada malam hari ini. Sebelum nanti saya minta Pater Tinus untuk doa penutup dan berkat. Boleh ya Pater ya? Kita mau mendengarkan lagu para suster dari komunitas Guadalupe. Ini lagunya Guadalupe Guadalupe Pana. Pak Luis. Ya. Nanti saya conclusion sebentar ya. Oh ya, sorry. Silakan Roma. Pak Luis, sorry. Itu nomor WA saya salah Pak Luis yang di belakang. Oh ya, nggak apa-apa. Pokoknya salah satu aja. Oh ya, oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Luis. Sorry, salah tadi berapa? Nanti Ibu. Saya sudah WA ke Pak Luis atau saya mau tulis di chat? Di chat boleh. Ya, oke, baik. Oke, di chat. Oke. Baik, Romo Sulis mungkin ada
Oke, yang pertama tadi saya melihat ada Pater Sony SVD belum muncul. Saya rasa semua juga pengen kenalan itu. Pater Apakah Sony. masih ada itu? Ada nama P Sony SVD. Ya, Ya, masih. Pater Sony itu dia juga bermisi di Meksiko. Oh, sama. Dia lebih apa? Banyak tahun di Meksiko daripada saya. Nggak Oh, ada nggak itu yang apa? Boleh memperkenalkan diri, Pater Sony tolong. boleh buka kamera, Pater Sony? Ada nggak? Atau lagi Rosario kali ya? Oke, nanti kalau muncul ya. Halo, selamat malam. Oh, Alhamdulillah ya. Mana gambarnya? Selamat malam. Sony SPD. Saya dapat juga nomornya itu Pater Hilakaha. Itu sama Iya. juga kan? Di paroki dekat-dekat situ. Nggak, Pater Sony asli mana, Pater Sony? Saya asli Flores. Saya sedang di Indonesia. Wow. Pater di Indonesia. Ya. Oh, gitu. Ada di mana? Karya di mana? Di Bajawa sekarang. Oh, Jawa. Di Oh, Flores. Flores. Ya. Oke, salam kenal. Salam kenal. Nanti Pater kita hubungi lebih lanjut untuk nanti doa dari pakai bahasa Bejawa di sana ya. Kita tahun depan doa jubileo. Baik, Romo Sule silakan. 2 menit. Ya, baik. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi paparan Pater Tino tadi karena begini. Pater punya kesamaan dengan saya sebetulnya. Saya dulu itu kurang tertarik dengan devosi dan sebagainya, apalagi penampakan, karena mungkin terlalu diformasi secara keilmiahan. Akhirnya saya jatuh cinta dengan penampakan itu, terus terang atas jasa Paus Yohanes Paulus II itu ya. Dan saya meneliti dari penampakan ke penampakan, sehingga kita bisa mengobjektifir bagaimana penampakan-penampakan. Nah, maka apa yang distudikan oleh Pater Tino, mujizat-mujizat itu disandingkan dengan keilmiahan. Sehingga tadi penelitian tentang mujizat-mujizat itu mau menegaskan ini mujizat bukan mitos, ini mujizat bukan omong kosong, bukan bikinan gereja, tapi penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ini Bunda Maria itu sangat luar biasa. Di dalam pengantar saya yang Anda baca dalam YouTube itu, saya membayangkan kerajaan surga, di surga sana itu ada rapat seperti kuria bikin rapat dengan uskupnya, kita mau menampakkan diri di mana. Dan itu pasti Tuhan itu berhitung sangat serius kalau kita percaya pada penampakan ya. Maka tadi yang dikatakan oleh Pater tadi tentang perbintangan, tentang mata yang di-zoom, tidak pecah dan sebagainya, itu tidak mungkin karya manusia. Saya juga kepo tadi tentang musik. Saya penasaran betul, karena kalau itu benar-benar secara ilmiah, ternyata ada musikalisasinya, itu mungkin satu-satunya musik di seluruh dunia yang dikarang komposernya adalah Bunda Maria sendiri, begitu ya. Karena makanya penelitiannya tadi luar biasa. Itu kemudian pastor juga mengatakan banyak umat yang masih poin pertama saya buat, umat hanya pesta-pesta, ternyata lack of katekese, kekurangan katekese. Maka keadaan seperti ini maha penting untuk menunjukkan bahwa penampakan-penampakan yang asli dan yang sudah diuji oleh gereja dengan keilmian, tadi ada matematika, ada musikalitas, ada penelitian mungkin karbon, berarti yang luar biasa itu. Ini memang benar-benar langit berbicara. Ini juga untuk menghantam gejala, termasuk saya, orang modern itu selalu pengen yang rasional-rasional, yang lain itu dianggap seperti mitos. Dan ternyata ini rasional, bahkan meta-rasional setelah ada penelitian. Maka saya usul, ini cerita panjang. Tolong diviralkan apa yang dipaparkan oleh Pater Tino ini kepada yang lain, bahwa YouTube ini worth it kok untuk ditonton, dan tugasnya nanti untuk khususnya tim Kabar Baik itu harus dipotong-potong TikTok, shortcut dan sebagainya yang statement-statement menarik itu.
Sehingga kita juga mengajak umat beriman itu untuk berkatekese, beriman dengan nalar gitu ya. Karena banyak dituduhkan seolah-olah beriman itu hanya dengan mitos, ternyata tidak, ada penelitian. Poin berikutnya, poin keempat, masih ada kaitannya dengan katekese, liturgi dan devosi. Memang liturgi kalau tidak didampingi oleh devosi itu menjadi kering kerontang, karena liturgi itu ya memang begitu-begitu terus. Tapi devosi tanpa liturgi itu menjadi liar, jadi memang harus bersanding. Devotion itu menuntun untuk liturgi sejati, tapi liturgi sejati tanpa devosi itu akan menjadi kering. Nah, saya menyajikan fakta sosiologi saja, ternyata gereja Katolik di Eropa itu selamat karena devosi, karena tempat ziarah, karena menggunakan 5 indera. Sedangkan negara-negara yang mayoritas berbasis Protestantisme ketika mendapat serangan ateisme, sekularisme, agnotisme, itu banyak yang habis. Contohnya misalnya di Belanda itu betul-betul Kristus dulu pemasok misi, sekarang bahkan ada romo-romo yang sempat bermisi, ponakannya nggak mengerti lagi tentang kekristenan dan banyak yang tidak ke gereja. Ya. Itu Eropa Utara, sedangkan Eropa Selatan itu selamat justru karena gereja Katolik menggunakan 5 indera, contohnya dengan ziarah, dengan devosi dan sebagainya. Umat kadang kalau malas ke gereja, saya mau pergi ke Lourdes untuk sekedar jalan-jalan keluarga dan di sana mendapat nutrisi rohani, bahkan tanpa kehadiran romo, tanpa khotbah romo, mereka bisa langsung berbicara dengan alam dan sebagainya. Itu poin yang keempat, ke Poin 1, 2, 3, berikut 4. mungkin Romo Sulis bisa simpan untuk minggu depan. Enggak, sebentar, ada yang penting, ada yang, Oh, oke. sorry ya. Ya. Masih ada 3 poin lagi. Tadi disebutkan di dalam pembicaraan itu, saya kaitannya dengan penelitian ilmiah itu, ini cocok dengan temuannya Thomas Aquinas. Sebuah karya ilahi itu ada 3 hal yang perlu dibuat. Ini temuan teologis dari Thomas Aquinas, yaitu pulcrum, bonum, dan verum. Ada kebenaran matematis di sana, ada kebenaran iman di sana, dan itu berguna bagi banyak orang. Jadi sebuah mukjizat yang sejati itu memberi benefit kepada orang-orang yang di sekitarnya, memberikan daya hidup. Kita tahu misalnya di Tepeyak itu ada 2 ketakutan yang saya uraikan di sana. Ketakutan akan agama setempat di mana anak-anaknya dikorbankan, yang paling besar 20.000 anak dikorbankan. Itu pesta darah untuk anak-anaknya sendiri. Dan juga ketakutan akan kolonialisme, bahwa pertempuran peradaban antara Eropa dengan suku-suku Indian itu memang sangat mengerikan ya. Jadi kehadiran Bunda Maria itu confirm setelah diteliti ilmiah, cocok dengan pendapatnya Thomas, yaitu pulcrum, sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, termasuk musiknya saya penasaran, lukisannya sempurna, jadi indah. Tetapi keindahan itu tidak bertabrakan dengan verum benar, dan itu berguna bagi kebanyakan orang. Kaitannya yang terakhir ada 2 dengan Paus Fransiskus, karena ini missionnya dari Paus Fransiskus yang datang. Bahwa Paus ini menuliskan 3. Yang pertama, Lumen Fidei 2013, Fratelli Tutti 2020, dan Laudato Si 2015. Salah satu yang digarisbawahi adalah rumah kita bersama mau mengalami kehancuran karena ada global warming menjadi global boiling dan sebagainya. Dan di situ ternyata Bunda Maria menggunakan alam, Tepeyak, bukan gua di tempat tertentu. Itu kalau di filmnya luar biasa indahnya di sana itu. Jadi ada pesan Bunda Maria itu untuk alam semesta, agar manusia itu ramah dengan alam semesta, makrokosmos. Dengan manusia sudah, dan Bunda Maria menghadirkan Tuhan Yesus sendiri. Bunda Maria lah yang menghantarkan penyelamat, dengan tadi dikatakan menginjak kepala ular. Itu sangat teologis biblis. Saya rasa itu saja, sekian dan terima kasih untuk ringkasannya. Baik, terima kasih Romo Sulis. Penyimpulan sekaligus pesan bagus untuk kita semua. Baik, kita akan menutup sekali lagi, nanti Pater Tinus boleh pimpin doa dan kita mohon berkat. Tapi sebelumnya teman-teman suster dari komunitas MC Durensawit Ya, kita lihat menyanyi mertunya. lagu
penutup buat kita semua. Silakan suster, kita mute audio kita supaya suara para suster bening masuk di dalam. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepeyac. Dari surga suatu pagi indah, dari surga suatu pagi indah. Maria Guadalupe, Maria Guadalupe, Maria Guadalupe, turun ke tepeyac. Maria Guadalupe, Maria Guadalupe, Maria Guadalupe, turun ke tepeyac. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tertinus boleh langsung doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kami haturkan kepadamu, ya Bapa di surga, atas kebaikan-Mu yang kami terima melalui Perawan Guadalupe. Dia telah datang dan mengunjungi kami membawa kasih-Mu, membawa cinta-Mu kepada kami semua. Kami mohon semoga kehadiran Perawan Guadalupe membantu kami untuk tetap setia kepada kasih dan cinta-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Iya, sekali lagi Pak Tertinus, para suster komunitas Foto di bersama. Jakarta, terima kasih. Foto bersama dulu Pak Luis. Ya, foto bersama sambil siapa yang foto bisa Pak Jaka atau Bu Ruli? Jaka, Bu Ruli. Ya. Tolong pada muncul wajahnya. Wajah saya juga udah muncul nih. Teman-teman, Bu Teresa Haruko. Ya, tolong menampakkan diri sebentar Ya. untuk foto bersama. Ini Teresa Haruko ini Bunda Maria dari Jepang nanti. Ya itu. Sendiri. Ya, masih saya tunggu teman-teman yang belum buka kamera. Simon. Nah, kalau Mbak Ruli itu Bunda Maria dari Cilangkap. Iya, Chandra. Ibu Lucia, Ibu Lia, Ibu Sheni, Ibu Sinta, Francisca, Ignatius, Siska Setia Dharma, Bu Mita, Iin, Liana. Oke, silakan foto. Sopo sing moto kuwi? Sudah? Bentar ya, satu, saya hitung ya, 1, 2, 3. Senyum. Ya. Ya, sudah.
Ya, sudah. Sekali lagi Pak Tertinus, silakan lanjutkan dengan misa hari Minggu di Dr. Sony, Meksiko. Ya, Suster itu ada juga yang SPD dari Jepang itu Selamat tadi saya malam, terima baca. kasih. Yang dari Jepang, Saya Pater berharap siapa tuh? kita bisa ketemu di program yang lain. Ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pater, semuanya ya. Suster, Itu Ibu diviralkan Bapak. itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kopi Selamat berjalan malam. sampai di sini. Suster Durensa, Malam ya. selamat malam. Suster Pastor, Atika, selamat malam. Pastor Sony apa kabar? Bye. Mikrofonnya belum dibuka, Pak. Pastor. Ranstan masih ada ya? Malam, Suster. Selamat malam. Selamat Jakarta, Pastor Sony. Selamat istirahat. Selamat malam, Frans. Ya, Selamat Ranstan. Sampai ketemu di grup kita nanti. Selamat makan, ini belum makan malam ini. Pastor Sony kalau kembali ke Bomo misi mampir Sulis, di Jakarta. makan-makan Bomo Sulis. Ya, Ya. Oke. Oke. oke, Ya, shut off the kita world. bisa Yo. tinggalkan Zoom ya. Ketemu lagi ya. Baik. Live Zoom.